Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutut tayammumi asharatun. Ini pasal membicarakan, membedah, mengupas tuntas tentang syarat tayamum. Jumlahnya asharatun 10. Syarat di luar, rukun di dalam. Syarat di luar berarti bukan pekerjaan tayamum, syarat doang. Ini juga menentukan sah atau tidaknya amalan. Syaratnya kudu sempurna. Ketika syaratnya tidak lengkap, wa alla yukhalitahu daqiqun, jangan sampai debu ini tercampur. Wa alla yukhalitahu daqiqun, jangan sampai debu yang kita pakai ini tercampur dakik. Dakikun apa sudah? Apa itu dakikun? Kolar, kerikil. Jangan sampai abu yang kita pakai ini nyampur di dalam abu yang kita pakai itu. Kerikil, pecahan beling, pecahan genteng, ada juga kolar, pasir. Kalau bisa, kalau memang kita ngambilnya banyak pasir, diayak dulu. Kalau kita makan takut-takut ini ada kerikil, ada geram-geram, ada juga pecahan beling, tapi ayak dulu. Paling nggak begitu. Jadi jangan sampai tercampur di abu yang mau digunakan untuk tayamum, tercampur pasir, sprit, kerikil, pecahan beling, geram, wanahu, dan yang lainnya selain pasir, selain kerikil. Jadi dakik, kerikil. Wa ayyak sodahu wa ayyam saha wajahu wa ayyak sodahu. Berikutnya wa ayyak sodahu. Jadi niat artinya punya keinginan untuk tayamum, maksud, punya tujuan. Wa ayyam saha wajahu wa dayhi bidarbataini. Yang berikutnya wa ayyam saha, mengusap. Bahasanya bukan ayat sila. Kalau ayat sila cuci atau gosok, tapi ini ayam sah, usap. Usap saja. Wajhahu, muka satu, wayadaihi, dua tangan. Bidor bataini, dengan dua tepukan. Tepukan pertama muka, tepukan kedua udah. Jadi mengusap muka dan mengusap tangan itulah anggota tayamum. Lebih mudah daripada wudu. Lebih mudah daripada wudu. Wudu mah yang kemarin kita ceritain, min nabatis sya'ri ilal lahir. Wah, anggota wudu muka tuh ribet. Dari atas tempatnya tumbuhnya rambut atau ubun-ubun sampai janggut. Kalau tayamum enggak begitu, asal usapan pertama ke muka, usapan kedua ke tangan, selesai. Mau rata mau tidak, bukan ukuran. Kecuali wudunya pakai air. Kalau pakai air ya harus rata seluruh anggota wudu kena air. Tapi kalau dengan tayamum, kalau bahasa kita asal-asalan. Kalau bahasa kita itu asal-asalan. Kalau tayamum itu asal-asalan, nggak harus giliran muka sempurna, muka kena debu semua, ya enggak, belepotan teman-teman. Jadi asal-asal itu kalau bahasa kita bukan berarti disepele ini hukum. Kalau bahasa kita asal-asalan, satu usapan muka, satu usapan tangan, selesai. Makanya dibilang asal-asalan kalau menurut saya tuh ketika tangan ditempelin ke debu, kan suruh digini, agar jangan sampai nakal debu ke muka. Tepukan yang kedua, tangan, jangan sampai nakal yang ada di sini ke tangan, nanti tangannya abu mulu. Karuan kalau tangannya basah itu kekeringetan, sehingga nanti cemong. Malu ketika
ketika sholat cebong dengan debu, sehingga diginiin kembali, kerak muka sekali, nggak begini sekali aja, asal nggak harus begini begini, cukup asal giliran tangan kerak kanan, asal wudu atau tayamum tuh boleh dibilang sepele banget, prakteknya sepele, cuman nggak semua orang boleh tayamum nanti ada alasan-alasannya. Kemarin kita sebab-sebab tayamum, nggak semua orang tayamum mah alternatif ketika orang nggak boleh menggunakan air, atau memang alternatif ketika airnya nggak ada, air ada nggak boleh menggunakan air, atau memang boleh menggunakan air, airnya nggak ada, kemarau panjang. Kemudian wa ayyuzilan najasata, bersih dulu najis-najis yang ada di tempat najis. Kalau kita habis pipis dulu, cebok. Habis BAB, istinja buang air besar, cebok dulu, baru tayamum. Ketika tayamum di sini pengarang kitab musannif, ulama atur soal tayamum, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Syaratnya ngadep kiblat sebelum tayamum. Ngadep kiblat sebelum tayamum. Kayak orang amil baca talqin. Baca talqin tadi saya nyalkirin mayat juga. Jadi orang sampai hari ini kontroversi, menalkirin mayat ada kesono, ada kesono. Nah ini tayamum syaratnya ngadep kiblat. Jadi kesono nggak boleh, kecuali wudu. Kalau wudu kan nggak harus mau keran, kali itu kan ya namanya abu kita taruh di sini, kitanya ada di situ. Abu itu kita taruh di sini, kitanya ada di situ. Jadi kita depanin abu syaratnya. Wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, syaratnya bahwa tayamum itu setelah masuk waktu. Dur johor tayamum, dur asar tayamum, nggak boleh sebelum johor udah tayamum. Nggak boleh sebelum johor udah tayamum. Tapi kalau wudu jam 11 wudu, untuk sholat johor jam 12 berarti 1 jam sah-sah aja. Wudu jam 10 dipakai untuk johor jam 12 berarti 2 jam sebelum masuk waktu johor, sah-sah aja. Wudu jam 3 untuk dipakai sholat subuh jam 4 lewat 10 menit, sah-sah aja kalau wudu. Tapi tayamum, wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, usahakan kalau tayamum udah masuk waktu. Dur johor tayamum, dur asar tayamum, walaupun tayamum johor lombatan. Itulah kelemahan tayamum. 1 kali tayamum, 1 kali sholat fardu. Berarti 1 hari 1 malam kita 5 kali tayamum. Kalau wudu kan bisa jadi 1 hari 1 malam 3 wudu, bisa aja. Sholat maghrib dengan isya dalam 1 wudu bisa, kayak kita hari ini maghrib dan isya 1 kali wudu sholat maghrib dipakai sholat isya. Tapi kalau tayamum, dur maghrib tayamum, setelah 3 rakaat tayamum, dur isya tayamum lagi, walaupun tayamum di waktu maghrib belum batal. Itu kelemahan tayamum. Kemudian wa ayat tayammama likulli fardin. Itu dia. Tayamum itu untuk 1 sholat fardu tok. Wa ayat tayammama likulli fardin, untuk sholat 1 fardu saja. 1 tayamum, 1 sholat fardu saja. Tapi kalau mau digunakan sholat sunat setelah sholat fardu, please, mau berapa rakaat kalau sholat sunat mah tetap
dur maghrib tayamum, habis maghrib ba'diyah. Ba'diyah belum bakal tayamum. Salat awabin 8 rakaat 4 kali salam. Habis awabin dur isya tayamum. Nah kan tayamum maghrib belum bakal, itulah kelemahan tayamum. Meskipun belum batal, kalau sudah dipakai satu sholat fardu, ketika masuk sholat fardu yang berikutnya, tayamum deui, tayamum maning, wa ayyatayammama likulli fardin. Oh, itu maksudnya. Terakhir soal tayamum, lanjutin. Furudu tayamum khamsatun, fardu tayamum 5. Al awal naqlut turab. Yang pertama, pindahkan abu. Pindahin. Taruh situ tuh, di kaleng wafer, pindahin kemari. Itu namanya naqlut turab, pindahin. Jangan dilakar, tidak begini, dilakar begini, jangan, pindahin. Macul, atau yang kita sapu, atau kita kerok, pindahin. Itu namanya naqlut turab. Lah saya mau tayamum di mana? Langsung aja dilatar saya begini, enggak. Pindahin, syaratnya pindahin. Kemudian habis dipindahin, wasani an-niyat, ya niat nawaitu tayammuma listibahati sholati fardulillahi ta'ala. Niat, saya niat tayamum karena untuk memperbolehkannya sholat fardu karena Allah Ta'ala. Selesai. Wasalis yang ketiga, mashul wajhi, usap muka bebarengan dengan niat tadi. Biasa kalau usap muka kayak kita ngusap muka waktu wudu, prak barangnya niat, cuma nggak pakai dipraktekin lagi. Muktarinan dipilih udah biasa. Kalau niat itu bareng dengan pekerjaan, berarti ketika tayamum, ketika jatuhnya abu di muka, itulah lempengan di situ pas diterak niat. Nah, itu tayamum listibahati sholati fardulillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, wasalisu warabiu, yang keempat, mashul yadaini ilal mirfaqaini. Yang keempat, mengusap dua tangan sampai dua sikut. Tangan sampai sikut, ya kayak wudu, dua tangan sampai sikut. Wal khamis, dan yang kelima, at-tartib bainal mashataini, antara dua usapan. Batal tayamum kalau kumul ma intayamam lipakdi, ada perasaan akan datang air ketika kita tayamum, nggak ada air. Kemarau panjang kita tayamum, cuman kata Pak Lurah begini, bapak-bapak jangan tayamumnya hari ini mah, saya mau bawa ngirim air pakai tangki dari Tirta, kata Pak Lurah. Jam 1 Pak Lurah belum juga. Imam mau sholat kegerek-gerek. Nah ini Pak Lurah bohong, nah itu kita tayamum aja. Akhirnya pada tayamum jemaah, baru dapat 2 rakaat sholat dengan tayamum, turun mobil tuh kemari Pak Lurah, makanya ada sirine muing. Wah, ini Pak Lurah bawa air. Sholatnya dapat 2 rakaat pakai tayamum tadi batal karena adanya air. Intawa amalma lipakdi, intayamma lipakdi, ada harapan air datang, sementara ketika dia sholatnya tayamumnya karena tidak ada air. Contoh yang kemarin, kemarau panjang udah 2 bulan kita tayamum mulu. Habis tayamum kita sholat dapat 2 rakaat, mendung, langsung turun hujan, batal tayamum karena turun hujan. Gitu. Kecuali dia tayamum memang sakit, beda. Tayamum sakit nggak boleh menggunakan air. Dia tayamum, setelah dia selesai tayamum dia sholat,
sholat dapat 2 rakaat turun hujan, nggak ada urusan. Orang dia mah airnya banyak, tayamum juga. Dia mah tayamum bukan karena nggak ada air, dia mah tayamum karena memang sakit. Kebetulan dia sakit, nggak boleh menggunakan air di musim kemarau. Pas lagi dia tayamum, kemudian dia sholat turun air hujan, nggak ada urusan, dia tetap aja sholat dilanjutkan sampai 4 rakaat, walaupun turun air hujan, walaupun ada usaha apa lurang bawa air pakai mobil tangki, tetap dia sholat nggak batal, karena dia mah biar ada air juga memang tayamum, memang dia tayamum. Asbab dia tayamum bukan karena nggak ada air, dia mah memang kena penyakit. Selesai kemarin ditanya. Demikian secara sehari ini bab tayamum.